Mari kita awali kegiatan siang ini dengan berdoa dulu ya, supaya kegiatannya lancar. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Alhamdulillah, astungkare, sehat semua ya? Sehat. Siang ini kita akan bercerita yang sangat hebat ya. Ceritanya adalah tentang ini. Gambar apa yang kalian lihat di sana? Semangka. Ada gambar apa lagi? Ada pohon, ada orang. Ada berapa orang? 2 orang. Kira-kira di mana ya kalian bisa beli semangka? Pasar. Di pasar. Ya, anak-anak, di cerita ini judulnya adalah Biji Semangka Ajaib. Ditulis oleh Putri Wijayanti. Ilustratornya namanya Dewi Trikusuma. Nah, mari kira-kira nanti kalau ceritanya tentang semangka ini kejadiannya kan seperti apa ya? Siapa kira-kira yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Nah, di cerita semangka ini, kita mulai. Nah, itu biji semangkanya sekarang ada berapa? 3. Di situ judulnya adalah Biji Semangka Ajaib. Apa sih artinya ajaib itu anak-anak? Mustahil. Mustahil. Apalagi persamaannya? Apa persamaannya ajaib itu? Yang di luar nalar itu ajaib ya, luar biasa ya. Kita lanjutkan ya. Baik, ceritanya dimulai pada zaman dulu itu ada seorang petani dan saudagar yang kaya. Dia mempunyai kebun jeruk yang luas ya. Dia juga mempunyai 2 orang anak. Nah, sebelum meninggal dia berpesan kepada anak-anaknya. Siapa nama anak-anaknya? Ada 2 orang nih. Namanya Muzakir dan Dermawan. Ya, keluarga petani kaya raya ini kemudian sebelum meninggal dunia ayahnya berpesan, anak-anakku, sebelum meninggal dunia, sebelum ayah pergi, tolong kamu harus saling mengasihi. Kata Muzakir, iya Pak. Kata Dermawan, iya Pak. Ya, kalau dari nadanya seperti itu, kira-kira bagaimana ya wataknya Muzakir sama Dermawan ya? Sama atau berbeda? Berbeda. Sifat mereka memang berbeda. Dermawan sangat pemurah sehingga suka memberikan benih jagung kepada burung-burung. Sebaliknya Muzakir sangat pelit, medit, ya, kikir. Katanya setiap benih harus ditanam agar menghasilkan jagung sebanyak mungkin. Pokoknya semuanya nggak boleh ditugaskan pada orang, harus ditanam lagi supaya bisa tumbuh benih lagi, tumbuh lagi. Ya, itu kata si Muzakir. Kemudian apa yang terjadi? Nah, Dermawan suatu saat Muzakir bilang, Dermawan, jangan bagi-bagi hasil jeruk panen itu, nanti kamu jatuh miskin. Teriak Muzakir kepada adiknya saat ia membagi habis hasil panen pertamanya kepada para pekerja dan penduduk sekitar kebun. Kira-kira apa ya tanggapannya Dermawan ketika kakaknya bilang begitu tuh? Siapa yang tahu? Ketika kakaknya bilang, weh Dermawan, jangan kamu bagi-bagi itu buah jeruk tuh. Masa orang nggak mau kerja di diem-diem semua kamu bagi-bagiin aja, enak saja. Kira-kira Dermawan gimana? Siapa yang tahu? Siapa bisa menebak ceritanya kayak gimana? Mau nggak dia tetap bagi-bagiin jeruk atau dia berhenti bagi-bagiin jeruk? Tetap bagi-bagiin jeruk ya? Ya. Kita buktiin coba. Nah,
Bu Zakir berpikir bahwa dia lebih pintar dari Dermawan. Ia tahu cara memilih pekerja yang andal. Ia paham cara membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian pekerja. Ia juga paham bahwa sebagian keuntungan harus ditabung. Kebutuhan tak terduga diduga bisa datang kapan saja. Dermawan memang tidak mampu menolak siapa saja yang meminta pekerjaan. Akibatnya yang memiliki pekerja yang banyak. Kemudian bagaimana dia akan membayar pekerja sebanyak itu? Dia akan merugi karenanya, gerutu Bu Zakir dalam hati. Oh, dasar Dermawan, orang gak bisa berpikir matang. Orang semuanya kok diterima saja jadi pekerja. Bagaimana nanti gajinya tuh? Oh. Terus, nah, musim hujan pun tiba. Jalan menjadi berlumpur dan truk tidak bisa masuk ke ladang. Namun Bu Zakir tak khawatir. Ia dapat menyewa truk yang besar dengan uang tabungannya untuk membawa jeruknya ke kota. Tetapi Dermawan sangat khawatir. Dia tidak punya uang untuk menyewa truk besar. Bagaimana dia akan memanen jeruk dan menjualnya ke kota? Siapa tahu. Bagaimana kira-kira dia bisa menjual panenannya ke kota? Bisa atau enggak dia? Bisa. Terus rugi dong dia, bangkrut dia. Terus kira-kira jeruknya diapain ya? Ya, apa dia? Dibagi dengan karyawan. Dibagi kepada karyawannya, kan tambah rugi dia. Bagaimana itu? Jadinya itu nanti. Ya, kita lanjutkan. Jeruk-jeruk Dermawan menumpuk dan membusuk. Dermawan pun harus memperhatikan para pekerjanya. Saya merugi. Saya tidak mampu membayar upah bulan ini. Tolong bagikan jeruk-jeruk ini pada seluruh keluarga kalian, katanya kepada mereka. Sangat kasihan si Dermawan. Nah, hari Dermawan kini dihabiskan bersama temannya sang burung pipit. Namun suatu hari ketika Dermawan tak melihat Pipit, mana kamu Pipit? Ternyata ada suara apa itu? Kucing. Siapa bisa niruin suara kucing? Ada yang bisa niruin kucing? Kira-kira kalau kucing menerkam burung seperti apa ya? Gitu ya. Ada yang punya kucing di rumah? Suaranya kayak gimana? Gitu ya. Ya, kucing Bu Zakir menerkam burung pipit. Sayap burung yang malang itu terluka. Aduh, kasihan dia. Dermawan pun sangat sedih. Bagaimana burungku ini? Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Dermawan kira-kira? Diapain ini? Diobati atau langsung dikubur? Diobati. Kalau kamu bagaimana? Kamu obati atau kamu kubur? Iya. Ayo kita praktekkan bagaimana Yusuf Dermawan mengobati burungnya. Ambil pembalut. Ayo ambil pembalut. Diikat. Jangan kenceng-kenceng, nanti nggak bisa napas. Awas, dah. Jangan lupa dikasih betadine. Ya. Oke, akhirnya burung pipit pun akhirnya sembuh dan akhirnya bisa terbang. Entah kemana dia akhirnya pergi. Suatu saat dia kemudian keesokan harinya burung pipit itu kembali ia mengambil Dermawan dan menjatuhkan biji warna keemasan. Itu ternyata itu adalah biji semangka dan akhirnya setelah ditanam oleh Dermawan semangkanya berubah menjadi besar. Siapa bisa menebak apa kira-kira warna semangkanya nanti? Kuning atau merah? Merah. Betul? Betul. Kamu suka warna
semangkanya sudah saatnya panen. Ayo kita potong. Ayo kita ambil pisau. Potong. Krek. Krek. Kemudian dibuka. 1, 2, 3. Ternyata isinya emas. Hal itu membuat Dermawan sangat bahagia dan akhirnya dia bisa menggaji karyawannya semuanya. Wow, butiran emas, ya? Iya, sangat bahagia. Oke, suatu hari kucing Muzakir menerkam burung itu lagi. Muzakir melihatnya tepat ketika burung luka itu mencoba terbang. Muzakir menangkap burung itu lagi. Kemudian dia berusaha untuk mengobati burung pipit itu seperti yang dilakukan oleh Dermawan. Kira-kira si Muzakir ini mengobati tulus apa enggak ya? Iya, kok bisa nebak tapi tidak? Kenapa? Karena sifatnya dia yang pikir itu ya? Oh, berarti dia punya apa? Iya, punya niat jahat atau punya pamrih. Punya pamrih dia, ya. Pamrihnya apa kita lihat? Nah, setelah diobati burung pipit itu ternyata juga memberikan biji semangka kepada Muzakir. Setelah itu biji semangkanya ditanam dan akhirnya tumbuh semangka yang besar. Ambil pisau, kemudian dibelah. Kira-kira jadi apa ya? 1, 2, ternyata di dalamnya isi apa itu? Isi apa itu? Isi kotoran. Semenjak itu siapa namanya? Muzakir kemudian menyadari kesalahannya. Kemudian Dermawan mau membagi biji yang diberikan oleh burung itu. Kemudian sifat kikir Muzakir ini mulai hilang. Ya, dia akhirnya menyadari kesalahannya dan akhirnya dia mau juga membagi ilmunya bertani kepada Dermawan. Mereka saling berbagi, saling mengasihi. Walaupun semangkanya tidak berisi emas, tetapi Muzakir bersyukur, demikian juga Dermawan. Tetap dia sebagian dari hasil panennya dibagi-bagikan kepada pekerjaannya dan yang membutuhkan. Oke, demikian ceritanya. Oke, siapa mau bertanya tentang cerita ini? Ada yang bertanya? Oh, kalau begitu Pak Guru yang bertanya. Bagaimana kira-kira kalau kamu sendiri mengalami pas buka semangka itu ternyata kamu buka isinya emas, berlian? Senang. Kira-kira ekspresinya seperti apa? Terus emas itu mau kamu apakan? Jual pakai apa? Dibagikan. Kalau kamu melihat misalnya temanmu yang iri, yang suka iri, yang kikir dan gitu, kemudian dia mendapatkan semangka tapi pas dibuka isinya kotoran, bagaimana sikapmu? Mengejeknya dia atau bagaimana? Iya, menolong, menasihatinya supaya sadar akan kesalahannya. Oke, berarti nasihat yang bisa kita ambil apa yang cerita ini ya, Nona? Jangan suka pelit. Angkat tangan, yuk. Raditya. Saling menyayangi. Ada lagi? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ada lagi? Ya, Andri? Tidak sombong dan tidak kikir. Tidak sombong dan tidak kikir. Baiklah anak-anak, demikian cerita tentang biji semangka ajaib dengan tokohnya Dermawan dan Muzakir. Terima kasih.